Ini saya mau membagikan tentang it is okay to be not okay. Apa maksudnya? Ini berbicara bukan berarti kita tidak mau berubah atau kita semau-maunya, kita menolak untuk beradaptasi dengan orang lain atau keadaan. Tapi it is okay to be not okay berarti kita mau mengakui perasaan kita secara terbuka kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Ini sangat bertentangan dengan budaya timur kita, di mana budaya timur kita selalu denial, kita menyangkali keadaan dengan berkata semuanya baik-baik saja. Bahkan yang lebih parah, seringkali kita berkata yang sebaliknya. Misal ketika orang bertanya, sudah makan belum? Kita berkata, oh sudah kok, aku sudah makan, padahal kita belum makan. Atau yang tentang perasaan, misal kamu sedih ya, kok wajahmu murung? Kita berkata, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nah, saudaraku, itu kita berarti tidak berkata apa adanya. Dan ketika kita sedang menyangkali kondisi seperti itu, sebetulnya psikis kita sedang tertekan. Itu akan menekan psikis kita, itu akan menekan jiwa kita. Sehingga seolah-olah di permukaan semua baik, tapi sebetulnya di dalam jiwa kita, di dalam psikis kita, kita sedang mengalami tekanan dan tidak stabil. Nah, karena itu saya sering belajar dari satu tokoh yang namanya Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Raja Daud adalah orang yang sering berdoa. Raja Daud adalah orang yang beriman. Dia orang yang sangat rohani. Tapi yang saya belajar dari dia tidak menyangkali kondisinya. Dia orang yang terbuka. Dia orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau kita baca lagu-lagu yang ditulisnya di dalam Mazmur, dia seringkali berkata, aku kecewa, aku marah, aku menangis, dan lain sebagainya. Dia orang yang sangat terbiasa untuk menceritakan perasaannya. Nah, seringkali kita itu biasanya menceritakan kejadiannya. Orang Timur itu terbiasa menceritakan kejadian yang kita alami. Tapi kita sangat memendam perasaan yang kita alami tentang kejadian itu. Kita biasanya ceritanya kita kecopetannya, atau mungkin kita kehilangan sesuatu, tapi kita memendam, kita berusaha menyembunyikan perasaan kita supaya kita tidak terlihat lemah. Tapi dari Raja Daud kita belajar it is okay to be not okay. Raja Daud mengungkapkan perasaannya, kekecewaannya, kemarahannya, kesedihannya. Bahkan terkadang dia berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih kok keadaan seperti ini? Tuhan kenapa engkau biarkan aku seperti ini? Tapi yang bersyukur adalah di balik itu semua, dia tidak hanya berhenti sampai di mengungkapkan perasaan negatifnya. Tapi setelah itu, setelah perasaannya lega, dia mulai mengucap syukur. Dia mulai bisa mengakui ada hal-hal positif di balik kondisi negatif yang sedang dia alami. Dia mulai bersyukur dan dia mulai memuji Tuhan. Dia mulai merubah fokusnya dari hal-hal yang tadinya negatif pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik, pada anugerah dan kebaikan Tuhan. Sehingga di akhir lagu yang dia tulis, dia biasanya akan akhiri dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Nah, dari sini kita belajar, iman itu bukan menyangkali keadaan. Iman bukan berkata, oh semua baik, padahal kondisi tidak baik. Iman bukan berkata, oh saya punya duit, padahal kita sedang lagi tidak punya duit. Nah, tapi iman yang sejati, inti iman yang sejati adalah kita mengakui keadaannya. Kita mengakui keterbatasan kita. Kita mengakui perasaan kita. Tapi setelah itu kita berkata, bahwa bersama Tuhan kita akan sanggup menghadapinya. Bersama Tuhan kita akan sanggup mengalami kesembuhan. Bersama Tuhan kita akan bisa mengatasi kondisi yang sedang terjadi. Itulah iman yang sejati. Iman yang sejati bukan menyangkal keadaan. Iman yang sejati mengakui keadaan, tapi kita percaya bersama Tuhan kita akan sanggup menghadapi keadaan itu. Nah, jadi hari ini saudaraku, belajarlah justru di waktu yang seperti ini. Kalau saya boleh arahkan, kalau saya boleh sarankan, baik buat saudara yang Kristiani, buat saudara-saudara yang Muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah Ramadan dan juga berpuasa, ambil waktu ini untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga di waktu kita beribadah, berdoa, kita bisa
katarsis, kita bisa mengungkapkan kondisi perasaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan disitulah kita akan mengalami kelegaan. Dan apa yang tadinya menjadi ketakutan buat kita, saya percaya ketika kita curhat kepada Yang Maha Kuasa, ketika kita curhat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah itu menjadi kekuatan. Maka Tuhan akan membangkitkan iman kita. Jadi hari ini jangan pendam perasaan, tapi belajarlah menceritakan perasaan itu kepada Tuhan. Atau kepada orang yang tepat, pada konselor mungkin. Sekalipun saat ini kita harus di rumah saja, mungkin kita bisa secara online. Konselor itu tidak harus profesional, tapi bisa teman dekat yang kita percayai. Sehingga ketika kita berani mengungkapkan perasaan, ketika kita berani menceritakan keadaan dengan apa adanya, disitulah kita akan mengalami kelegaan, kita akan jadi lebih sehat secara psikis, dan kita akan dimampukan menghadapi keadaan, karena kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang senantiasa menopang dan siap memberi kita kemenangan. Tetap kuat, jangan menyerah, karena selalu ada harapan.